إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah yasin habibillah Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu Nabiul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jazakumullah pada Taimas yang sudah membacakan ya Al-Quran serta mungkin membaca salawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya akan kita dengar bersama, kita simak bersama ucapan selamat datang dan sekaligus pengajian umum pengantar silaturahim akhir tahun 2019 ini, sekaligus juga pengarahan dari yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran. Untuk itu pada beliau Bapak Haji Irfan Soleh Haji ya silakan waktu saya luaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la
saya hormati Bapak Ibu guru SMP IT, SMA IT, Departemen Quranic Pranagedhi School. Yang saya hormati wali santri, wali siswa, Pondok Pesantren Darul Irfan, SMP IT, SMA IT, ITBS rahimakumullah. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pertama tentu kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali setelah beberapa bulan mungkin yang tidak menginjakan kaki di Pondok Pesantren Darul Irfan. Alhamdulillah saat ini 3 bulan yang lalu ya kita 3 bulan ya Pak, pas ya. Jadi alhamdulillah pas momen hari ini ya, momen wisuda Nusilati, momen pembagian rapot, momen pengajian dan silaturahmi wali santri, dan juga momen liburan ya, bagi yang mau libur kami persilahkan untuk tetap. Pertama, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini karena acaranya banyak digabung sehingga Bapak Ibu menjadi lebih lama ya, dan kami mohon untuk mengikuti sampai acara wisuda Nusilati nanti malam ya. Jadi kami berharap tidak ada dari Bapak Ibu atau putranya yang pulang sebelum acara wisuda Nusilati ya. Karena inti dari digabungkannya ini adalah salah satunya supaya Bapak Ibu dan juga putra putri Bapak Ibu bisa melihat bagaimana wisuda Nusilati nanti malam. Lagi-lagi di setiap kesempatan saya selalu mengingatkan kembali bahwa visi misi kita ya, ciri khas kita itu Quranic entrepreneurship ya, the entrepreneur that can recite Quran, understanding Quran, applying Quran in our life, in our daily lives ya. Kemudian dijabarkan ke dalam 5 kompetensi unggulan kita. Metode Qiraati ya, itu kompetensi si anak bisa baca Quran dengan baik dan benar. Amsilati, anak bisa memahami dan memahami Al-Quran dan juga membaca kitab kuning. Kemudian juga entrepreneurship dengan metode, kemudian juga bilingual dengan nanti malam juga mudah-mudahan didemonstrasikan salah satu metode muhadatati namanya, dengan metode muhadatati nanti malam akan demonstrasikan oleh Abah Yai langsung insya Allah. Kemudian juga tapi metode, kalau kemarin kita pakai metode tes, nah ini karena lebih banyaknya itu yang dipakai metode tikror, nah sehingga kemungkinan akan metode tikror. Kebetulan Qurannya lebih mudah didapat ya, jadi rumah syamil ya, rumah syamil Al-Quran. Kemudian sebelum saya mengulangi sedikit melanjutkan di 3 bulan yang lalu ya, poin-poin yang saya sampaikan 3 bulan yang lalu, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Tentu mungkin Bapak Ibu pun sudah tahu saat ini pesantren Darul Irfan ya, alhamdulillah banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di tengah kami ingin membuktikan metode entrepreneurship-nya, alhamdulillah Allah beri kami kesempatan untuk ikut kompetisi One Product One Pesantren. Dan dari 1074 pesantren, alhamdulillah kita juara 1 tingkat provinsi. Prosesnya, Allah luar biasa, capek sekali pulang balik, dan tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi
hasil tidak akan menjadi proses atau gimana ya ada bahasa ini ya. Jadi prosesnya luar biasa, dari mulai seleksi pertama, seleksi kedua, seleksi ketiga, seleksi 10 besar ya. Dari 10 besar yang diseleksi lagi siapa yang presentasi di hadapan gubernur, wakil gubernur ketika itu, dan semua 174 pesantren yang hadir di gelar program. Alhamdulillah kita sampai pada tahap sampai ke 2 pesantren yang dipilih untuk presentasi depan wakil gubernur ya, dan disebutkan semua hadirin gelar program yang hadir di 174 pesantren. Kebetulan salah satu pesantren yang terpilih, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, program kami pun ingin memperlihatkan bahasanya ya, bilingualnya. Nah ini ke depan ya alhamdulillah saya ada kesempatan untuk English for Ulama. Dari berapa ratus yang daftar dipilih 40 orang, alhamdulillah saya lolos. Di seleksi kedua dari 40 orang dipilih lagi 20 orang, alhamdulillah saya masih lolos. Nah dari 20 orang ini nanti akan dipilih 5 orang dapat ke Eropa. Ini belum pengumumannya. Belum pengumumannya. Jadi nanti ke sana itu bukan ketemu, ini saya lihat dari angkatan pertama luar biasa ya, ketemu parliamentary parlemennya, ketemu muslim and non-muslim community, dan berdakwah di berbagai elemen, bahkan berdakwah ke kalangan ateis ya. Jadi berat memang ya yang 5 orang ini ya. Nah saat ini belum ada pengumumannya, kita baru selesai di apa istilahnya itu di karantina ya, mengikuti pelatihan selama 2 minggu, dan baru dari malam ya, dari malam ada kegalauan ya. Ini di satu sisi saya harus meninggalkan pesantren selama 2 minggu. Nanti ke Eropa pun nggak lama, cuma 2 minggu ya. Kalau lama mah saya udah pasti nggak akan ikutan. Tapi 2 minggu pun cukup lama sebenarnya, dan ya mohon doanya kalau memang ada kemaslahatan untuk pesantren, mudah-mudahan Allah luruskan. Tapi kalau memang tidak maslahat karena saya 2 minggu harus ke luar negeri, mudah-mudahan Allah jangan luruskan. Itu aja lah doa saya. Bukan untuk pribadi, karena di sana tidak untuk jalan-jalan ya, betul, jadi berdakwah kesekian. Nah, tentu yang paling penting adalah networking ya. Di sana kita akan ketemu komunitas muslim, komunitas dan berbagai jaringan. Kenapa anak didik di sini di pesantren Darul Irfan dia harus Quran, entrepreneurship, bilingual ya. Kenapa bilingual? Reasonnya adalah supaya Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Dakwah itu tidak hanya sesempit Ciamis Indonesia, tapi juga harus mendunia. Nah, ini bagian dari pembuktian ya, pembuktian bahwa dengan adanya skill bahasa ya, dengan adanya skill bahasa kita mampu mendakwahkan Islam lebih luas lagi ya. Saya sederhana saja, jadi saudara ingin membuktikan bahwa itu anak-anak itu para santri, jadi tidak sama sekali Edinburgh dan lain-lain ya, sudah pernah. Jadi kenapa kalau itu tadi kalau sudah pernah ke sana? Karena bukan hanya ingin ke sana, tapi ingin membuktikan kepada para anak santri dengan kita punya skill bahasa, kita bisa berdakwah dan levelnya bisa internasional. Itu saja ya, itu saja. Dan saya selalu bilang ini banyak karena di Eropa sekarang Islam itu semakin meningkat. Ya. Dan tidak hanya sebatas karena banyak imigran dari Middle East ya, tapi memang banyak yang mualaf ya, banyak yang orang Eropa tulen gitu convert to Islam, banyak. Nah sehingga dan kebanyakan itu yang dakwah di sana IPB, jadi India, Pakistan, Bangladesh. Nah gubernur Jawa Barat punya kenapa kita yang jumlahnya mayoritas, kenapa nggak berdakwah di sana? Darul Irfan yang ke depan itu menjadi dai pendakwah yang level internasional. Itu mungkin saya ya. Jadi bukan saya sebenarnya, jadi saya ini hanya membuka jalan dan mengawali, sehingga ke depan kita punya networking, ke depan kita tahu oh ini yang membutuhkan kantong-kantong dakwah, yang membutuhkan dakwah dari Indonesia. Nah sehingga ke depan kita sudah punya jalan. Baik, dilihat mana para santri Darul Irfan yang siap berangkat ke sana. Dakwah di sana harus lebar, luas ya. Tidak sempit hanya sebatas Indonesia.
Itu mimpinya. Walaupun jujur saat ini saya belum terpilih ya, dan pengumumannya masih sebulan yang akan datang ya, 5 orang yang terpilih. Tapi sekali lagi doakan saya, kalau memang ada kemaslahatan ke pesantren, doakan saya lulus. Tapi kalau memang masyarakat lebih besar untuk pesantren karena saya harus ke Eropa dalam waktu 2 minggu, lebih baik kalau memang masyarakat lebih besar jangan sampai terpilih. Itu saja. Mohon doanya dari Bapak Ibu. Ya. Itu. Nah, kemudian kabar gembira selanjutnya adalah alhamdulillah SMPIT IQBS izin operasionalnya sudah keluar. Jadi alhamdulillah. Jadi mohon maaf kalau saat ini covernya masih pakai sekolah induk karena semester depan kita insya Allah sudah mandiri ya, sudah bisa menjalankan administrasi sekolah secara mandiri ya, karena sudah izin operasional, MPSN-nya pun sudah keluar dan lain-lainnya. Jadi mohon doanya. Target saya tahun depan yang SMA IT-nya, tahun ini SMP IT sesuai target. Di tahun kemarin kita nginduk, tahun ini kita dapat izin operasional. SMA-nya pun sama, saat ini kita nginduk, tahun depan kita keluar dari izin operasional. Mudah-mudahan, mohon doanya. Ya. Jadi on the track. Jadi ya Allah, saya sama semua santri sujud syukur karena luar biasa doa ini bagi saya ini doa semuanya, doa Bapak Ibu, doa para santri, doa semuanya yang ikut mendoakan karena nikmat yang Allah berikan pada pesantren Tulipan saat ini sungguh-sungguh luar biasa besar. Dan tadi pagi pun alhamdulillah ya Bupati Ciamis dan jajarannya memberikan kita penghargaan ya. Penghargaan karena kita dianggap telah mengharumkan nama Kabupaten Ciamis ya. Kita pesantren yang masih baru tapi sudah terlihat karyanya, terlihat inovasinya, kreativitasnya ya. Dan itu sebenarnya yang Quranic entrepreneurship itu kan creating value added, dan salah satu kompetensi ini adalah kreativitas dan inovasi. Jadi mudah-mudahan ke depan banyak sekali sampai nanti insya Allah hari berapa ya saya diundang untuk bicara di Gedung Dakwah di Banjar, diundang juga sebagai serikat akan diamanai sebagai ketua pelayanan timur Serikat Ekonomi Pesantren. Dengan adanya juara kemarin banyak sekali turunan-turunan nikmat yang Allah berikan dengan adanya salah satu wasiat di Rokok kemarin. Jadi mohon doanya supaya keberkahan itu dan paling penting adalah mudah-mudahan kami bisa mensyukuri ya semua nikmat yang Allah berikan, karena ini semua bukan karena pribadi tapi karena doa semuanya ya. Jadi jazakumullah khairan jazaa, terima kasih atas doa Bapak Ibu, doa para sahabat. Alhamdulillah di usia yang masih muda Pondok Pesantren Nurul Irfan bisa punya prestasi dan bisa punya penghargaan dan bisa punya karya, dan ke depan kami masih banyak akan menelurkan kreativitas dan inovasi yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Insya Allah. Itu 3 hal ini nanti tambahannya. Oh iya, mungkin sebelum nanti nanti di raport Bapak Ibu ya ada 10 brosur SMP IP dan 10 brosur SMA IP. Kami tentu niatkan yang pertama mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi ya. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, falahu mithlu ajrin fa'ilihi, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Nah, sehingga kalau memang Bapak Ibu yakin bahwa pesantren Nurul Irfan ini akan bermanfaat untuk umat ya, mohon untuk ajak orang lain untuk bergabung dengan pesantren Nurul Irfan, baik itu SMP IP-nya maupun SMA IP-nya ya. Dan niatkan itu tadi mandala ala khairin. Dan kalau ada yang diajak oleh Bapak Ibu pesantren ini kemudian dia ngaji di sini, berjamaah di sini, selama dia pesantren di sini, pahalanya akan terus ngalir ke Bapak Ibu ya. Dan itu akan jadi pasif income amal jariah, pasif income pahala ya buat Bapak Ibu semua ya. Jadi
meskipun kami bisa Bapak Ibu lihat kami masih terus membangun dan istilahnya kapasitasnya nanti kita lihat dulu berapa menerima kita saat ini santri atau siswa kami belum bisa tentukan karena kelasnya belum selesai, kita baru punya 2 kelas ya, baru punya 2 kelas baru ya, berarti masih banyak PR-nya, tapi mudah-mudahan target saya minimal 2 kelas untuk SMP IT dan 1 kelas untuk SMA IT, mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, nanti ini dari saya berharap Bapak Ibu bisa mengajak minimal 1 orang, 2 orang, mudah-mudahan syukur-syukur lebih. Terima kasih Mama Harim yang sudah alhamdulillah mengajak hampir 5 orang ya, dan mudah-mudahan diikuti juga oleh Bapak Ibu karena marketing terbaik itu adalah dari Bapak Ibu yang sudah tahu nanti di sini seperti apa gitu. Jadi istilahnya itu kalau yang sudah tahu pengalaman istilahnya itu, kalau dakwah itu kan yang bagus itu dakwah bilhaq ya. Dan Bapak Ibu tuh ketika mengajak itu lebih baik daripada kami, karena kalau kami kan hanya misalkan mengajak, kan Bapak Ibu sudah merasakan anaknya di sini, di sini. Tentu meskipun banyak kekurangan, masih banyak kekurangan mobil khusus dalam konteks fasilitas, tapi kami mohon doanya kami terus berpikir keras untuk menambah bangunan, menambah lahan tanahnya ya, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah saya saat ini alhamdulillah qadarullah itu masih on the track sesuai dengan target kita ya di awal didirikan. Jadi selama 3 tahun ini masih on the track dengan targetnya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Kemudian Bapak Ibu, oke, sebelum pengajian sedikit, ini nanti. Nanti setelah ini ya. Ini terkait dengan yang keparet ya. Nantilah dimusyawarahkan lagi ya, dengan Pak Darsono, Pak Yana dan Pak Sekretariat Kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah yang lain. Jadi itu nanti dimusyawarahkan. Oke. Baik, Bapak Ibu, dari sekian nikmat yang Allah berikan pada pesantren Nurul Irfan, tentu fokus utama kita tetap ya, ta'allaman ilman sahibu ibadatan wa aqidatan wa bizakir qalbi. Tetap 3 segmen atau 3 fadil ini yang harus terus meskipun entrepreneurship, bilingual atau apapun, yang paling inti adalah yang 3 segmen ini, yaitu ta'allaman sahibu ibadatan fadil fikih, wa aqidatan fadil tauhid, wa bizakir qalbi fadil akhlak tasawuf. Nah, dari 3 ini yang pertama kita lebih tekankan lagi adalah mengenai akhlak. Nah, sehingga di 3 bulan yang lalu saya sudah memaparkan kalau nggak salah 2 poin dari 6 prinsip dasar kejiwaan yang harus ditanamkan pada anak didik. Ya, masih ingat? Masih ada catatannya? Adzibhumul nu'umatil afari ala luzumi adabin wa khairi. Didiklah anak sejak masa kecilnya menjalankan adab dan akhlak mulia. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal yang pertama dari 6 prinsip dasar kejiwaan yang mulia yang harus kita pada putra-putri kita adalah ketakwaan, dan ini sudah saya jelaskan di 3 bulan. Kita qiyan adabahu bi'a
takhsha minal ilahi jal. Takutlah Allah dan siksa kapan saja, dengan amal baik dan akhlak mulia. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qarwahada wal ali wal ashabi man qarwahada. Yang kedua adalah ukhuwah atau persaudaraan. Ini pun sudah saya jelaskan di 3 bulan yang lalu. Ukhuwatun rabitotun nafsiyah awratatis syu'ur bil mahabbah wal ihtirami wa kadha bil atifah ma'man tarabbatat bil aqidah. Bersaudara itu ikat jiwa, timbulkan kasih sayang, hormat dan cinta kepada orang yang sama akidahnya, sama keimanan dan ketakwaannya. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qarwahada wal ali wal ashabi man qarwahada. Kemudian ketiga, dari 6 prinsip dasar kejiwaan yang harus kita tanamkan ya pada anak didik kita, pada putra putri kita, pada kita semua adalah ar-rahmah atau kasih sayang ya. Jadi kita berupaya di lembaga ini bagaimana di samping kita menanamkan ketakwaan, juga ukhuwah persaudaraan ya, juga kasih sayang. Saat ini saya yakin para guru di SMP IT maupun SMA IT, guru-guru di pesantren ya, kita sepenuh hati ya, sepenuh jiwa ya, mendidik putra putri Bapak Ibu dengan kasih sayang yang begitu besar ya. Bahkan dalam konteks saya pribadi, bahkan mungkin kadang-kadang ke anak sendiri itu kita tidak sebesar ke anak putra putri Bapak Ibu, karena tanggung jawab yang merasa ya Allah. Kadang-kadang saya lebih memperhatikan putra putri Bapak Ibu daripada putra saya sendiri. Dan putra saya malah ngajinya malah keluar gitu ya, karena salah satu faktornya sibuk untuk memperhatikan putra putri Bapak Ibu. Dan bentuk kasih sayang yang ininya adalah saat ini cara siswi itu tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan ada metode keras, metode kasar. Saat ini perpeloncoan tidak ada di sekolah, di SMP IT, SMA IT tidak ada perpeloncoan. Bapak Ibu tahu perpeloncoan? Yang awal masuk kan, wah itunya tidak ada, tapi kita bentuk sebagai cara yang have fun. Ada memang tantangan kayak ketika di Perdusa ada tantangan, tapi 3 lantas di zaman saya wah beberapa saya budaya itunya. Acara Perdusa, acara PLSP dan juga ini malah merekatkan dan meningkatkan kasih sayang antar para santri
meningkatkan kanyaan hadirnya antar santri, guru dengan para santri, guru dengan para siswa, siswa terhadap gurunya, ya, dan semua stakeholder yang ada di lembaga ini. Hiriqatun fil qalbi wal hasasiyah fihi wa irhaqu syu'urir raqah bila qarina wa ta'alumi lahum kadzaka wal afi alaihim ma'lum. Kasih sayang perasaan dalam hati pada orang lain lemah lembut pasti merasa usaha saudara sayang termasuk akhlak mulia. Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada wal ashabi man qarbahada wal ali wal ashabi man qarbahada tuhibu bil mu'mini ayyam firamin idza wa yamru'an jarimatin qamin. Dengan kasih sayang tak nyakiti orang, tak lakukan kejahatan pada orang. Masdaru khairi wa salamin linnas Ar-Rahimuna yarhaman Rabbun nas. Kasih sayang jadi sumber kebaikan dan kasih sayang sumber keselamatan. Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qarbahada wal ali wal ashabi qarbahada. Jadi diupayakan kita menciptakan atmosfer kasih sayang di lembaga ini, ya. Meskipun mungkin ada ketika putra putri bapak ibu yang hari-hari biasa kadang-kadang kayak mobil, tapi kita upayakan ketika terjadi hari atau kemalinahan, kita upayakan ingatkan bahwa kita di sini sama sebagai keluarga, kita di sini bersaudara yang harus satu sama lain memupuk rasa kasih sayang, bagaimana antar teman. Maka di awal-awal di pas PLSP, akhlak terhadap bagaimana akhlak dan budi pekerti terhadap guru, bagaimana akhlak terhadap sesama teman, bagaimana akhlak terhadap adik kelas, bagaimana akhlak terhadap orang tua, itu yang kita tanamkan sejak awal, gitu ya. Meskipun walau alam tapi yang pasti ilmunya kita berikan sejak awal, gitu, ya. Akhlak di PLSP itu 3 hari pertama, ya, di khususnya di PLSP yang pesantren itu terkait tentang akhlak, ya, tentang akhlak. Harapannya tentu ada perubahan akhlak, sikap, bagaimana terhadap guru, bagaimana terhadap teman sebaya, bagaimana terhadap kakak kelas, bagaimana terhadap adik kelas, ya, dan lain sebagainya. Karena ar-rahmah ini, sifat kasih sayang ini yang akan kita terus tanamkan, ya, di sini, ya, akan terus kita tanamkan. Karena dengan kasih sayang ini akan tadi sumber kebaikan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia, tidak hanya di sini. Ya. Itu akan jadi sumber kebaikan. Ketika ada saja misalkan yang memendam kakeheur, gitu ya,
kebencian, kita akan ingatkan, ya, kita akan sekecil apapun kebencian tersebut. Ya, kecuali kalau konteksnya adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa fa illam yastati' fa biqalbihi, itu konteksnya lain. Tapi dalam konteks kalau ada satu sama lain yang kehel gitu ya, atau melakukan kebencian, itu yang akan kita langsung ingatkan bahwa di sini bukan tempat untuk saling membenci, tapi di sini adalah tempat bagaimana kita bisa satu sama lain saling memupuk kasih sayang. Nomor berapa, Bu? Pak? 3. Nomor 1 apa tadi? Takwa. Nomor 2? Ukhuwah. Nomor 3? Kasih sayang. Nah, bahkan kasih sayang itu ya, di dalam Islam tidak hanya sebatas terhadap manusia. Jadi kemarin di Endus Ulama, saya memakai konsep ukhuwah dalam konteks yang lebih luas lagi. Bahkan ukhuwah itu kan ada ukhuwah imaniyah atau islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah. Nah, ukhuwah insaniyah ini sebenarnya yang akan membuat kita ar-rahmahnya itu tidak hanya sebatas pada kita Muslim, but also to the others, to the other religion. Ya. Itu bisa ukhuwah itu terjalin. Nah, begitu pun dengan rahmah. Ya, kasih sayang tidak hanya sebatas antar kita manusia, lingkungan, terhadap binatang sekalipun. Banyak kasus, banyak contoh ya, ada yang masuk neraka gara-gara gara-gara ini konteksnya ibu nih ya. Jadi ngerem kucing itu dipasihan tua, itu ada hadisnya ya. Jadi hanya gara-gara kucing, gara-gara hewan, gara-gara tidak punya rasa kasih sayang terhadap kucing ya, di kandangan tapi tidak dikasih makan, itu menjadi wasilah masuk neraka. Tapi sebaliknya ada kisah yang hanya dengan memberi minum anjing yang notabene bagi umat Islam dia najis ya, tapi saking kasih sayang yang menerima minum tersebut adalah pelacur. Udah pelacur yang diberi minum anjing, tapi di hadis tersebut kisahnya perempuan itu masuk surga gara-gara apa? Gara-gara punya kasih sayang terhadap anjing tersebut. Karunya si anjingnya haus, akhirnya pas haus gitu ya, dipasien minum. Anjing wae masuk surga. Kok mau pada semua akhirnya kambing orang surga. Terang haus gitu ya. Anjing wae itu menjadi wasilah masuk surga. Apalagi kalau kita punya kasih sayang terhadap sesama, apalagi kita memupuk kasih sayang pada yang seiman dan lain sebagainya. Nah, sehingga lantu minum hatta takunu rahimin bahiyaka nasrah matan lil alamin, taiman hingga jadi orang penyayang kepada semua makhluk tanpa pandang. Sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim daiman Nomor 3, kasih sayang atau rahmah. Nomor 4, mengutamakan orang lain atau al-ithar, mengutamakan orang lain. Tapi
mengutamakannya ini orang lainnya itu dalam konteks kebaikan dan kemaslahatan, bukan dalam konteks ibadah. Artinya apa? Nah, giliran berjamaah maka harus selawat, tapi pakai beker, bukan seperti itu. Al-ithar itu dalam konteks kebaikan dan kemaslahatan. Misalkan apa ya? Contohnya ketika kita misalkan di luar ibadah lah ya Bapak Ibu, kalau konteks ibadah ya, kita harus berbasabiqul khairat ya. So pertama kita harus bisa kita yang isi ya. Ketika sholat berjamaah atau so pertama kan saya adalah Abu Bakar ya. Itu salah. Tapi ketika misalkan ya, konteksnya kita dapat nikmat, kemudian yang kita dahulukan untuk untuk orang lain, untuk kemaslahatan umum bukan untuk pribadi gitu ya, untuk pribadi. Terlalu hanya untuk dia misalkan contoh kamari gitu ya, hadiah mau kamari mau kayak hadiah aku. Nah itu tidak saya pakai untuk pribadi ya. Tidak saya pakai untuk pribadi, tapi itu untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan lembaga. Jadi seorang syukuran, kalau atur syukuran itu atas pribadi, itu udah ngerti ke pesantren. Ya. Jadi ayat official text, ayat unofficial text ya. Ayat pajak resmi, itu pemerintah ya pajak tidak resmi nah. Ketika diumumkan itu mah bingung-bingung gitu. Sudah lagi syukuran ya. Ayo kamu buru-buru main salam pada. Itu ya. Jadi kita utamakan orang lain. Nah harapannya ketika contoh misalkan anak-anak di sini bahagia sekali ketika saya putra putri bapak ibu di sini ketika ngantri makan, kemudian ada yang betul-betul atau sakit atau apa, dia sebelum dia makan dia bawa dulu ke dapur umum dan diberikan kepada temannya yang sakit sebelum dia makan. Mungkin contoh al-iman ya. Dan itu yang kita coba tanamkan para putra putri. Perhatikan dulu teman kita yang sakit ya, beri dulu makan, kitanya makan. Nah itu contoh al-iman ya. Contoh sederhana al-iman itu masuk ke konteks masa kalau sudah dari lingkup terkecil sudah bisa mengamalkan itu, sehingga ke lingkup yang lebih besarnya lagi itu akan terlihat ini tidak egois pribadi, tapi dia akan mengutamakan. Contohnya dari sahabat luar biasa ya. Para sahabat itu mempraktekkan yang walau malam zaman ini mungkin tidak ada yang seperti ini. Jadi ada sahabat yang mendapatkan daging ya. Daging muntah mungkin ya kalau di sana ya, daging muntah. Kemudian padahal dia itu butuh gitu ya, tapi mungkin ada yang lebih butuhkan dari saya, dikasihkan ke sahabat yang B. Sahabat yang B punya pemikiran yang sama. Mungkin sahabat yang C lebih butuhkan, dikasihkan itu daging ke sahabat yang C. Sahabat yang C berpikir sama, terus sampai 7 sahabat dan kembali ke sahabat yang pertama. Itu indahnya akhlak sahabat Rasulullah dan para sahabat ya di masa Rasulullah SAW. Jadi sampai seperti itu sakit. Apakah ketika dia menerima daging kari dia sudah punya banyak daging yang enggak? Ya. Tapi saking al-ithar atau mengutamakan orang lain itu dipakai. Di para sahabat mencontohkan yang luar biasa, dan saya kira kisah itu kisah yang terkenal ya. Sampai balik lagi pada orang yang memberikan yang pertama ya. Saking dia merasa mungkin ada yang lebih butuh, mungkin ada yang lebih butuh. Zaman ini, zaman sekarang mungkin mereka betul ya. Dan dalam konteks financial planning itu pun sama. Ketika kita punya income, ketika kita punya penghasilan, maka pos pertama yang harus dikeluarkan itu bukan biaya dapur, bukan biaya jajan, bukan biaya rumah tangga, tapi pos terbesar adalah zakat, infak, sedekah. Karena al-iman
Sehingga jangan kebalik. Kalau kita misalkan ibu contoh dari suami misalkan dapat per bulan berapa, contoh ini Mbak ya, contoh kalau misalkan dari suami dapat 3 juta misalkan, contoh, atau contohnya kurang banyak 10 juta lah gitu ya. Contoh misalkan dapat 5 juta dari suami itu. Yang pertama itu bukan berapa buat beli dapur, berapa buat jajan anak, buat pertama yang harus dilihat adalah zakat infak sedekahnya berapa persen nih. Sisanya baru untuk keperluan dapur, baru untuk keperluan jajan, baru untuk keperluan lain-lain. Nah, dari konsep Al-Ithar ini ada Islamic Financial Planning istilahnya ya. Nah, jadi Islamic Financial Planner itu pos pertama ketika kita dapat income adalah zakat infak sedekah di luar yang lainnya. Nah, jadi utamakan dulu zakat infak sedekah sebelum keperluan pribadi kita. Ya. Nah, itu sekarang ya susah memang termasuk pabrik pribadi gitunya, tapi bukan berarti kita tidak bisa ya. Saya yakin kita bisa. Dan itu yang kita coba terapkan pada putra-putri Bapak Ibu di sini. Dengan contoh kecil tadi, diharuskan untuk memberi makan dulu yang sakit, yang dikobong meskipun dia tidak bisa nganti ke dapur umum sebelum dia makan. Nah, itu salah satu bagian dari proses penanaman nilai al-ihsan atau mengutamakan orang lain. Huwa syu'urun yatarattabu alaih tafdiluhum alaihi fil masalih, mengutamakan orang akhlak mulia, contohnya para sahabat Nabi kita. Hulukun kana nabilan inqasad bihi liwajhil karimi wassaman, termasuk mulia jika niyati mencari ridho Allah yang maha suci, karena min awalil usuli nafsiyah ala sofain sarirah, mengutamakan orang dasar utama kesucian hati dan beningnya jiwa. Itu akhlak mulia, toleransi tak menuntut haknya, walau orang dolim yang memusuhinya, taat firman Allah di dalam kitabnya. Sholli wa sallim ala mada, sholli salim daiman ala mada wal ali wal ashabi wal wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Maka ketika ada putra-putri Bapak Ibu harus bisa kemudian terjadi mungkin sedikit perselisihan, yang pertama kita lakukan adalah kita berikan pemahaman kepada ngawi tiang geureuina harus orang dari kasih sayang kepada orang lain, dan dihuriatana diberi pengertian, ditanamkan nilai bahwa kita harus bisa memaafkan, mampu, sehingga ngawi tiang geureuina dikasihan nilai rahmah, supaya bagaimana punya kasih sayang terhadap temannya, yang mudi anak dipasihan nilai al-af yang terjadi wa saling memahami
saling memaafkan, kan itu nama biasa deui gitu ya. Nah itu yang kita tanamkan. Terakhir adalah nomor 6 al-jaroah, keberanian ya, keberanian. Hi quwwatun ra'i'atun nafsiyah qad istumiddat min yaqinin billah al-wahidil ahadi ya'taqiluhu kata minal haqqi alladhi ta'aqahu. Keberanian adalah kekuatan dalam jiwa, timbul dari keimanan dan dari keyakinan terhadap yang hak, berani mati membela barang yang hak. Sholli daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qawada, wal ali wal ashabi man qawada. Tidak hanya tadi ya nilai-nilainya, tapi keberanian itu penting. Contoh ya, anak-anak para wisudawan sekarang itu kalau mereka tidak ditanamkan nilai keberanian itu sudah aduh gitu ya, gitu ya. Karena nanti audiens ya hampir mungkin ratusan, bahkan mungkin hampir 1000 orang. Kalau qiraati silat itu lebih berat ya daripada metode qiraati. Kalau qiraati yang dihafalnya itu jelas, ini doa yaumiyah, kemudian gorengul Quran. Jadi pertanyaannya tidak akan keluar dari itu gitu. Meskipun mungkin hafalannya banyak, tapi jelas di kitab tersebut. Nah bedanya amsilati itu dari berbagai kitab, dari berbagai kitab, sehingga mereka awalnya, kalau saya makanya yang pertama saya lakukan adalah memupuk mental keberanian mereka, bahwa mereka harus berani ya. Karena kita sudah berupaya seoptimal mungkin ya, berupaya semaksimal bahkan berbulan-bulan persiapan acara wisuda ini, tanpa mental keberanian itu tetap akan sulit. Maka kita tanam berani tampil di umum, berani menjadi public speaker, berani bagaimana mengaktualisasikan skill bahasanya, berani bagaimana mengatakan yang hak itu hak, mengatakan yang salah itu salah, berani itu mental keberanian itu terus kita perlu ya. Nah sehingga ketika pada waktunya mereka harus menjadi seorang penceramah atau pidato ya. Mereka sudah siap mental. Kalau sudah siap mental, nah tinggal itu ditambah ilmunya, ditambah ini. Nah, sehingga nanti malam itu akan uji mental. Bu, dijujurkan mah ibu, pujian para wisudawan, tapi diumpul kayak gini mah. Sebab naon? Maka dalam silat itu kitab apapun ya, nanti akan disodorkan kitab apapun dan si anak harus bisa membaca ngabarisan ieu teh isim pieu huruf. Ya. Ieu teh isim pieu huruf kumaha barisna? Ieu teh amun isim misalkan rumus utama isim pieu huruf. Kalau isim bedakan antara ma'rifatun nakirah, mabni atau mufrad, mudzakkar atau jamak dan sebagainya. Ini cirinya apa? Ya. Oh ini ada misalkan minan nasi, ini apa? Oh hurufnya apa? Apa dasarnya? Apa huruf jar wa yang tiba atau hasya tapi anala kullu balak kai wa mata waqaf wal bawa ala wa mata. Kenapa ini anasi tidak anasa atau ini kenapa ini? Banyak. Dan itu dari berbagai kitab orang satu bahasa Arab belum bisa. Nah sehingga cakupannya lebih luas. Kalau metode qiraat yang dihafal ya doa yaumiyah, kemudian gorengul Quran, ya, kemudian juga surat-surat pendek jelas yang dihafalnya. Tapi kalau metode
dalam silat ya, harus bisa mengaplikasikan dari komidah di metode dalam silati, kemudian juga dasar metode dalam silati yaitu kitab alfiahnya pada semua bahasa Arab. Ya. Terus semua bahasa Arab, sehingga gempa tele berudak itu tapi kayak tetapi ya, tapi karena kita sudah dipupuk mental keberanian, ya kita harus siap. Ya, kita harus siap. Yang penting kita sudah berikhtiar. Pagi tadi subuhnya barang sufi Afrika diungi langsung dikumpulkan saya kurang kali dari subuh. Langsung yang pertama saya lakukan, hari ini kalian harus satu yang paling ini adalah keberanian, motivasi, dan hari ini harus direk soalnya tahunya under pressure terus itu orang kali susah para wisudawan. Hampir beberapa bulan, lebih dari 3 bulan under pressure, mereka hafalan, latihan, hafalan latihan, hafalan latihan sampai kan mungkin sanes mangarulin arameng gitu ya, enak mah hafal tuh itu latihan, ayat foto-foto buku, Nabi diberikan laki-laki cesoca ketika tes salita pertama di videonya ayat mobil ayat ngagol ayat saya ya Allah Rabbi motivasi kurang kali kurang ketika nyiapkan diri sudah ya tapi kekiat tinggal itu subhanallah semangat mereka luar biasa apa itu ya. Demikian ayah mungkin ayah nyadar di pojok itunya apa tuh ayah latihan ayah tidak menambahkan tim sampai jam sekian subuh sama biasa digugahkan tahajud mungkin ayah begitu tahun 11 tahun 12 bahkan pas ujian juga tahun 1 kalau kita sesuatu bobo saya bisa kena kulipi abi puasa tinggal kayak gini semangat ya tapi ya alhamdulillah itu si saudara Nabi bingung ningali semangat kurang kali gitu nya hoyong ngabuktoskeun salah satunya ku metode amsilati dia bahwa kita bisa dan kita mampu gitu. Saking tidak ingin mereka mungkin merasa bahwa ketika dia ditaruh itu biasa alih isinkeun ka pesantren alih padahal ieu wajar murah karena makanya biasanya abah ya yang ditanya itu yang paling kecil yang paling alit biasanya paling usianya paling ininya karena ketika apa namanya ya orang kali biasa mau kita bunuh gitu nya tidak nyalahan itu wajar gitu. Nah tapi saya yakin mereka bisa. Saya yakin nanti malam mereka mampu karena melihat ikhtiar mereka, melihat kesungguhan mereka, melihat kegigihan mereka, melihat kegigihan para guru-gurunya yang sudah ahli di bidangnya. Jadi di pesantren Lutfi Lepan ini Bapak Ibu saya tidak sendiri. Saya untuk qiraati tentu bersama tim yang sudah bersyahadah yang punya sertifikat qiraati. Amsilatinya pun saya dibantu oleh tim yang sudah memang bersertifikat dan bersyahadah amsilati dan itu langsung alumni amsilati. Kalau waktu itu saya hanya alumni amsilatinya saja. Nah, yang mengajar ini adalah alumni pasca amsilatinya. Sudah mungkin 10-11 tahun di amsilatinya. Jadi memang langsung sama expert di bidangnya. Ya. Langsung sama dilatih oleh di bidang. Jadi ketika saya pun tenang ketika saya harus pelatihan kemana ke Bandung. Ya di sini sudah disiapkan 2 orang bahkan alhamdulillah ke depan bisa bertambah ya. Alumni pasca amsilatinya ya. Jadi sudah dididik sama ahlinya di bidangnya yang memang sudah belasan tahun di bidang itu dan saya berupaya seperti itu ketika ada keunggulan akan dididik oleh ahlinya akan dididik oleh ahli di bidangnya karena kita sebagai manusia tidak mungkin bisa semua hal bisa semua bidang pasti ada satu bidang yang kita unggul ya. Dan saya berupaya ya, dari sekian keunggulan yang ada, masing-masing bidang itu diampu oleh yang expert bidangnya. Dalam konteks tahfidz, alhamdulillah ya, kita pun langsung sama Hafidz videonya
kirati langsung sama kirati yang punya syahadat, aksilati langsung sama guru yang punya syahadat aksilati. Jadi insya Allah kita mohon doanya, doakan nanti malam itu itu akan berat sekali ya, lebih berat daripada metode kirati. Tapi saya yakin dengan doa kita semua, dengan doa Bapak Ibu khususnya, doa kita semua, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan kelancaran, sehingga hasil daripada memperlihatkan metode tersebut kepada masyarakat ya, tidak hanya memberikan bukti bahwa kita unggul di bidang tersebut, tapi juga saya yakin itu akan memberikan pengalaman yang begitu berharga pada para santri ketika bisa menjadi wisudawan dan wisudawati, dan harapannya itu akan motivasi bagi putra putri Bapak Ibu yang saat ini belum diwisuda baik kirati maupun aksilatinya. Sehingga di sini itu adalah kompetensi dan kompetisi dan kompetensi. Ya. Mereka berkompetisi, berfastabiqul khairat, ya, dan juga untuk mencapai kompetensi, ya, untuk mencapai kompetensi di mana minimal di sini kita punya 5 kompetensi. Kompetensi baca Quran itu melalui metode qiraat, dan itu standarisasi nasional. Kompetensi aksilati, baca kitab kuning itu pun nasional. Kemudian kompetensi bilingualnya, kompetensi entrepreneurship-nya, dan kompetensi tahfidzul Qurannya. Itu semua akan di-blending sehingga minimal 6 tahun di pesantren Nurul Irfan mereka memiliki 5 kompetensi tersebut, sehingga mereka nanti bisa bermanfaat buat umat yang lebih luas. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama, terlalu panjang. Intinya sekali lagi mudah-mudahan lancar untuk kegiatan nanti malam. Berkati Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk progres di sekolah Bapak Ibu nanti pas bagian rapor silakan ditanya ke Wakasek kurikulum, ke para guru, kemudian ke wali kelasnya untuk progres di sekolahnya. Yang saya laporkan saat ini adalah progres pesantrennya ya. Untuk progres sekolahnya silakan bisa langsung ke Bapak Guru dan wali kelas dan juga Wakasek ya. Makasih, mohon maaf atas segala salah kekurangan. Sekali lagi mohon untuk mengikuti sampai akhir nanti malam ya, sampai akhir nanti malam, dan dorong doa terus ya, doakan terus mudah-mudahan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.